Legenda Putri Hijau dan Panglima Nyarang Bagian 2. Wahai tuanku Raja Pekaitan, Patik ini wakil Sultan Aceh. Kami datang membawa amanah penting, yaitu meminang putri tuanku. Wahai Hulu Balang, aku menghargai kedatangan kalian. Akan tetapi anakku belum bersedia, ia belum ingin menikah. Sembah para Hulu Balang kepada Raja Pekaitan. Raja Pekaitan menjawab, "Wahai Hulu Balang, aku menghargai kedatangan kalian. Akan tetapi anakku belum bersedia, ia belum ingin menikah." Mendengar jawaban tersebut, ketujuh Hulu Balang tidak dapat berkata apa-apa. Mereka sadar bahwa pinangan itu telah ditolak. "Apa yang dapat kita lakukan, sedangkan pinangan sudah ditolak?" kata Hulu Balang pertama. Para Hulu Balang itu pun diliputi ketakutan. Mereka takut mendapat hukuman dari Sultan karena tidak dapat membawa Putri Hijau ke Aceh. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke kapal. Di kapal, mereka mengadakan perundingan. Hasilnya, mereka sepakat untuk menculik Putri Hijau. Tugas pun dibagi. 2 orang Hulu Balang bertugas mendekati Raja Pekaitan dan Panglima Nayan. 3 orang Hulu Balang bertugas menculik Putri Hijau. 2 orang lainnya menunggu di kapal. Waktu terus merangkak, tirai malam pun turun. Rencana mulai dijalankan. 2 orang Hulu Balang menghadap Baginda Raja. Wahai tuanku, Patik ini wakil Sultan. Hamba ingin mengajak tuanku bertanding main tangkap harimau. Jika tuanku berkenan, mari kita bertaruh besar-besaran. Wahai tuanku Raja Pekaitan, mohon jangan terburu-buru menerima tantangan bertanding pada malam hari. Lebih baik kita lakukan siang hari, nasihat Panglima Nayan. Namun, Raja Pekaitan tidak mau mendengar nasihat itu. Ia tetap ingin bertanding pada malam hari. Wahai Panglima Nayan, apa bedanya bermain siang atau malam? Aku kira sama saja, kata Raja Pekaitan. Kemudian Baginda berkata kepada 2 Hulu Balang, "Mari kita bertanding menangkap harimau. Jika kalian kalah, tinggalkan kapal kalian. Tetapi jika aku yang kalah, ambillah separuh tanah negeriku." 2 Hulu Balang itu berhasil mengalihkan perhatian Baginda Raja dan Panglima Nayan. Sementara itu, 3 Hulu Balang yang bertugas menculik Putri Hijau telah sampai di bawah anjungan istana. Malam telah larut. Pada saat yang sama, Datuk Panglima Nyarang juga berada di anjungan istana Putri Hijau. Ia mengamati gerak-gerik ketiga Hulu Balang. Dari gelagat mereka, ia mengetahui bahwa mereka berniat jahat terhadap Putri Hijau. Melihat hal itu, Panglima Nyarang segera menuju anjungan tempat Putri Hijau dan para dayangnya berada. Dengan ilmu batinnya, ia membuat Putri Hijau dan 10 dayangnya tertidur lelap. Setelah semuanya tertidur, ia masuk ke kamar sang putri dan mengangkatnya ke sampannya. Perbuatan Panglima Nyarang tidak diketahui oleh 3 Hulu Balang yang berada di bawah anjungan. Mereka mengira Putri Hijau dan para dayang telah tidur. 2 Hulu Balang memanjat anjungan, sementara seorang lainnya berjaga di bawah. Namun betapa kecewanya mereka. Setibanya di atas anjungan, Putri Hijau tidak ditemukan. "Hai, dayang 10, di mana Putri Hijau?" tanya Hulu Balang. "Kami tidak tahu kemana Putri Hijau pergi," jawab para dayang. Mendengar jawaban itu, Hulu Balang sangat marah. Tanpa ampun, mereka membunuh ke-10 dayang tersebut. Di tempat lain, Baginda Raja sedang menghadapi suasana genting karena kekalahan mulai membayangi dirinya. 2 Hulu Balang dari Aceh itu sangat piawai dalam permainan tangkap harimau. Panglima Nayan mulai gelisah melihat jalannya permainan yang tidak seimbang. "Wahai tuanku Raja Pekaitan, hari telah larut malam. Jika permainan ini diteruskan, tidak akan baik akhirnya. Lebih baik dilanjutkan esok hari," katanya. Namun Raja Pekaitan menjawab, "Lihatlah Panglima Nayan, perhatikan gerak lawan, tidak mungkin mereka menang." Panglima Nayan terdiam. Sejak awal, ia telah mencurigai tipu muslihat para Hulu Balang Aceh itu. Tiba-tiba, terdengar bunyi tetesan darah dari atas anjungan. Tik, tik, tik. Sadarlah Panglima Nayan bahwa mereka telah dikelabui. Ia segera menuju anjungan Putri Hijau. Betapa terkejutnya ia melihat ke-10 dayang telah tewas, dan Putri Hijau tidak ada di kamarnya. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya. Kres, kres.
Pedangnya menebas leher dua hulu balang hingga roboh seketika. Ia kemudian berlari ke arah laut, menuju kapal para hulu balang Aceh karena mengira Putri Hijau disembunyikan di sana. "Hai, orang-orang di kapal, katakan, di mana Tuan Putri berada?" tanyanya. "Kami tidak tahu di mana Tuan Putri," jawab salah satu awak kapal. Panglima Nayan berlari ke dermaga dan memandang ke arah laut. Samar-samar di kejauhan, ia melihat kapal datuk Panglima Nyarang. Saat itu juga ia menyadari bahwa Putri Hijau telah dibawa pergi olehnya. Ia segera kembali ke istana dan melaporkan kejadian itu kepada Baginda Raja Pekaitan. "Tuanku Raja Pekaitan, hamba menduga Putri Hijau pergi bersama Datuk Panglima Nyarang," kata Panglima Nayan. Raja Pekaitan hanya tertunduk diam, lalu berkata, "Wahai Panglima Nayan, Panglima perangku, carilah anakku sampai dapat." Sementara itu, sampan yang dikendarai Datuk Panglima Nyarang telah jauh meninggalkan Pekaitan. Dari laut pelayarannya berbelok menuju sungai. Ia terus berlayar ke arah hulu membawa Putri Hijau. Istana megah berdiri, taman larangan bunga berseri, adat sentiasa di hati, sejarah tersemat di memori.